Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semua yang di sini sehat selalu dan bahagia, banyak uangnya. Amin. Biar bisa nonton Glenn Anggara berulang-ulang. 12 kali minimal ya Pak. Yang pasti ini film saya yang saya saat membuatnya juga cengeng banget. Tapi bahagia karena pemain-pemainnya total dan seru-seru gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya rasakan waktu syuting dan nanti terlihat di filmnya, teman-teman yang ada di sini bisa sedikit merasakan dari cuplikan trailer dan video klipnya Prilly yang suaranya luar biasa ini. Saya mewakili Falcon Picture dari Bu Endika, Pak Navin, dan Pak Parwes mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk semua teman-teman media dan yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita Mas Fajar. Mas Fajar di sini dulu kita sama-sama melihat bagaimana original soundtrack video klip dari 12 cerita Glenn Anggara. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang hadir hari ini, kita akan sama-sama melihat video klip dari original soundtrack 12 cerita Glenn Anggara yang dibawakan oleh Prilly Latukonsina dengan judul Luka Kecil. Udah siap semuanya? Siap. Yakin? Tisu udah siap tisu? Pundak kanan kirinya udah disiapin, pundak kanan kiri. Iya. Gak apa-apa kok Mas, pundak kanan kirinya cowok kan? Gak apa-apa. Oke, buat teman-teman yang hadir pada hari ini, kita lihat bersama-sama. Ini dia video klip dari original soundtrack 12 cerita Glenn Anggara. Ini dia Ibu Frederica. Silakan bersama dengan kita Ibu. Selanjutnya sutradara dari film 12 cerita Glenn Anggara, Mas Fajar Bustami. Penulis novel dari 12 cerita Glenn Anggara, Mbak Lulu HF. Silakan Mbak Lulu. Kita undang juga bersama dengan kita Prilly Latukonsina. Selanjutnya kita undang juga Alia Rohali. Selanjutnya Zara Adisti. Dania Salsabila. Dan juga Abun Suka. Di tengah-tengah kalian coba lihat kanan kirinya ada Junior Roberts kak. Siapa tahu menyelinap di antara kalian. Nanti akan bergabung bersama kita Junior ya. Sekali lagi tepuk tangan dong. Ini dia seluruh tim dari 12 cerita Glenn Anggara. Oke, kita mikrofonnya Mas boleh. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang hadir hari ini. Silahkan. Oke, teman-teman media juga boleh nanti disiapkan untuk pertanyaannya ya kepada teman-temannya juga yang hadir hari ini, para narasumber. Dan juga ada mohon maaf untuk teman-teman media yang hadir di sini. Pak Parwes menyampaikan juga salamnya buat teman-teman karena berhalangan hadir, dan kita doakan semoga sehat selalu untuk Pak Parwes ya. Amin. Oke, Ibu Frederica hari ini bersama dengan Falcon Picture dan Star Vision bersama dengan seluruh tim dari 12 cerita Glenn Anggara. Baru aja kita memperlihatkan original soundtrack, video klipnya dan official trailernya. Nah, silakan Bu yang ingin disampaikan kepada teman-teman media dan para fans yang tadi melihat seksama banget gitu Bu. Silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih hari ini udah ngumpul. Terima kasih yang jauh-jauh tadi dari Purwakarta ya. Wah, luar biasa, keren. Sebenarnya tadi udah disampaikan juga sama Mas Fajar. Kita sebagai filmmaker sebenarnya rasanya terbayarkan kalau yang nonton itu seneng sama filmnya. Bisa nangis bareng, bisa ketawa bareng, bisa nonton bareng, bisa beli tiketnya. Jadi ayo ke bioskop nonton 12 cerita Glenn Anggara. Terima kasih. Terima kasih.
Mas Fajar, ini yang ditawarkan kepada teman-teman penonton di seluruh Indonesia dari 12 cerita Glenn Anggara nih, gimana nih Mas Fajar? Penonton nanti pada saat masuk dan keluar merasakannya apa Mas Fajar? Treatmentnya kali ini, silakan. Jadi 12 cerita Glenn Anggara ini adaptasi dari novelnya Mbak Luluk, dari universe-nya Mariposa ya Mbak Luluk ya. Jadi spin-off-nya Glenn ini salah satu karakter yang ada di novel Mariposa. Mariposa filmnya udah tayang, dan ketika novel Glenn Anggara ini tayang keluar ya, saya baca, saya bilang ini paketnya paket komplit. Kalau di Mariposa cerita cinta unyu-unyu anak SMA, ketawa-ketawa hahihi terus senang gitu kan. Kalau di sini unyu-unyu anak kuliah ya kan. Terus ketawa ketiwi dengan kegilaannya si Glenn Anggara ini. Tapi kita paket komplitnya itu plus pesannya tuh bagus. Pesannya Glenn yang anak kurahan itu akhirnya setelah bertemu dengan Sina, dimainkan sama Prilly, menjadi punya sesuatu lebih gitu. Dia nggak cuman ya udah jalanin hidup apa adanya aja gitu, tapi dia ada tujuan hidup sekarang gitu. Dan kita bisa belajar bagaimana cara penyikapan kita terhadap seseorang yang sudah divonis nggak lama lagi gitu. Jadi ini kayak komplit aja, jadi sedih, senang, lucu, semuanya romantis ada semua di sini. Senang aja sih lihat ceritanya, terus sampai akhirnya dikasih kepercayaan untuk bikin filmnya tuh kayak oh ya kalau Mariposa asik ini sekarang ini ada lebih ada. Jadi energinya juga bertambah, yang tadi Mariposa nggak ada Prilly, sekarang ada Prilly, jadi energinya makin besar lagi gitu. Di sayanya juga pada saat membuatnya juga jadi energinya makin nambah gitu. Iya, tepuk tangan dong untuk Mas Fajar sebagai sutradara. Kita ke Mbak Lulung dulu sebelum ke para pemain ya. Mbak Lulung nih luar biasa jawaban yang dinanti oleh para fans setia dari Mariposa Universe gitu ya. Dari cerita Glenn Anggara ini akhirnya bentar lagi tayang loh Mbak. Nah, alhamdulillah. Nah ini gimana akhirnya? Tadi kita memperlihatkan trailernya dari bentuk novel, kemudian berubah menjadi film. Nah ini gimana Mbak tadi setelah lihat official trailernya dan ditonton oleh banyak teman-teman di sini? Gimana, suka nggak sama trailernya? Teman-teman aja suka, apalagi aku juga suka banget dan terharu banget saat lihat trailernya. Ada yang nangis nggak? Nangis. Suka banget sama trailernya dan gak sabar ingin nonton full filmnya. Dan bener kata Mas Fajar, cerita ini tuh paket komplit dan nanti teman-teman wajib banget buat nonton film 12 cerita Glenn Anggara ini. Sebenarnya aku pribadi jarang banget buat cerita yang sedih kayak gitu. Yeah. Nah ini spesial banget buat teman-teman pembaca juga, harus banget nonton biar tahu sedihnya gimana kayak gitu. Nah oke, itu juga pengen kita tanya tuh dari Mariposa yang segitu menyenangkannya, teman-teman juga ke bawah serunya, terus tiba-tiba ada 12 cerita Glenn Anggara ini pada saat proses atau awal nulis tuh gimana sih Mbak? Oke, jadi ini mungkin buat teman-teman pembaca dan teman-teman media yang belum tahu juga sebenarnya dulu awal pertama buat 12 cerita Glenn Anggara itu sebenarnya nggak ingin buat, cuma tiba-tiba kepikiran karena waktu itu emang sedang merindukan almarhum ibu kayak gitu, dan saat itu juga kenapa 12 itu sebenarnya ada tanggal lahir aku, terus saat di tanggal 12 itu pas 12 itu juga hari ulang tahun aku, itu aku kepikiran kenapa aku nggak pingin buat hadiah diri aku sendiri buat kerinduan almarhum ibu aku yang juga meninggal dan karena gagal ginjal. Di situ inspirasi datang, dimana aku berpikiran ketika semua orang tahu kalau dia mau meninggal dan dia buat 12 permintaan, pasti orang yang ditinggalkan itu bisa memberikan hadiah sebelum beliau meninggal kayak gitu. Itu yang aku sesalkan dan ingin aku tuangkan di cerita ini. Kalau saja almarhum ibu aku buat 12 keinginan seperti Sena, pasti gak ada penyesalan gitu lah. Itu inspirasi. Karena habis Mariposa Unyu harus ada yang berbeda dong di cerita 12 cerita Glenn Anggara ini, dan aku pingin improve karakter-karakter di Mariposa di 12 cerita Glenn Anggara tersebut seperti itu. Jadi harus banget nonton ya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Lu, jadi ini personal banget ya. Iya bener. Luar biasa. Oke, kita ke Prilly Ratu Konsina. Hai Prilly. Hai. Prilly ada di sini bergabung dengan Mariposa Universe gitu ya.
Nah, ini boleh ceritain ke kita nggak, Prilly? Gimana awalnya pada saat diajakin untuk di 12 cerita Glenn Anggara ini dan memerankan? Ini pengen tahu juga gimana saat tahu karakternya tuh sebegitu membawa kita naik turun lah tadi hatinya. Gimana? Silakan Prilly. Jadi waktu aku ditawarin untuk bergabung di project ini terus dikirimin skenarionya, sebenarnya pada saat itu aku dikabarin ya kita tawarin ke kamu tapi kita belum tahu kamu yang main atau belum ya karena masih ada nama lain gitu. Terus aku kayak oh oke, nggak apa-apa, aku baca juga ya skenarionya. Terus pas aku baca skenarionya aku suka banget, terus aku langsung aduh gimana ya, suka banget lagi, kepilih gak ya gitu kan. Ada rasa-rasa insecure juga karena ada nama lainnya gitu yang juga pengen memerankan karakter Shena. Terus akhirnya aku baca, terus aku nangis, baca skenario aku nangis, bener-bener nangis banget. Terus aku merenung, habis itu aku WhatsAppan sama Pak Fajar ya Pak nanti Bapak ngedirect ini ya Pak, bagus banget Pak, semoga Bapak pilih saya. Semoga Bapak pilih saya. Tapi kalau Bapak mau castingin saya dulu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ayo gitu. Tapi Bapak semoga pilih saya karena saya benar-benar baca skenario-nya aja nangis. Jadi saya nggak kebayang kalau saya mainin karakter Shena itu kayak gimana ya. Karena aku sendiri ngerasa relate di Shena di bagian Shena itu karakternya orangnya persisten sama mimpinya dia. Jadi dia tuh punya mimpi. Pokoknya dia pengen mencapai mimpi itu dan dia fokus di mimpi itu, tapi ya karena tadi di trailernya dia sakit, akhirnya dia harus mengubur mimpi itu kan, dan akhirnya dia melihat dunia tuh jadi pahit banget, jadi kelam banget. Nah, aku relate sama Shena, aku juga orang yang sangat persisten sama mimpi aku gitu. Aku punya mimpi ya aku akan gapai itu gitu. Makanya aku relate banget sama perasaan Shena kalau udah punya mimpi tapi harus dikubur mimpinya karena hal yang gak kita sangka-sangka. Makanya aku sampai nangis banget. Terus aku juga lumayan deket sama mama aku. Shena juga deket banget sama ibunya. Ada satu adegan, ada di trailer yang dia pelukan di kamar. Itu aku bacanya tuh sampai kayak, aduh kalau sampai ini kejadian di hidup aku mungkin udah gak tahu lagi kayak gimana. Nah, makanya aku WhatsApp apa aja, Pak, gini loh Pak. Sekaligus memuji skripnya bagus, sekaligus kayak saya dong Pak gitu ya. Saya bisa kali dipilih. Saya kondisikan deh jadwal Pak gitu. Sama budget dikondisikan deh. Pokoknya aman terus ya. Yang penting saya yang dipilih. Ya pokoknya akhirnya ngobrol lah sama Pak Fajar. Terus sempat ketemu juga ya, tapi alhamdulillah kan Pak Fajar juga cocok sama bagaimana aku membawakan Shena, karena kalau aku nggak cocok juga jangan juga aku dipilih gitu, karena kan aku juga pengen karakter Shena dimainin sama ya aktor yang emang cocok memerankannya. Nah terus ternyata alhamdulillah aku cocok dan melewati proses reading dan syuting. Seneng banget bisa memerankan karakter Shena karena aku sendiri udah ngefans banget sama skripnya, syuting sama Pak Fajar dan sama teman-teman yang lain juga. Prosesnya asik banget, nggak berasa kayak syuting, dan ngelihat hasilnya. Kebetulan aku pas editing sampai nonton. Oh, sambil ya. Karena sense of belonging aku terhadap project ini benar-benar besar banget gitu. Sampai pas lagi editing aja aku minta nonton, kayak boleh gak sih ngintip? Soalnya aku benar-benar berasa aku tuh Shena banget gitu. Akhirnya dikasih ngintip, boleh di editing, terus aku sendiri nangis banget pas nonton. Jadi kayak ya semoga kalian yang nonton filmnya nanti juga bisa merasakan apa yang Shena rasakan dan banyak hal-hal positif yang bisa kalian ambil gitu. Tepuk tangan dong untuk Prilly. Terima kasih Prilly. Pada saat Prilly dipilih menjadi Shena itu kan Glenn tadinya mau saya ya. Tapi akhirnya Pak Fajar sadar ya, tetap ke Junior Robert. Silakan Junior Robert, Juju silakan Ju. Iya, katanya juga kalau di sini telat harus tiktokan dulu juga dikit Ju. ya jadi salam-salaman lebaran ya, gitu ya. Iya, dimaafin Ju ya. Junior Robert, tepuk tangan dong untuk Junior Robert juga. Udah thank you hari ini udah pada nonton, jujur thank you juga udah nonton. Udah selesai. Oke, nanti kita ke Junior Robert, sampai kita ke Mbak Alia Rohali dulu yang di sini berperan sebagai ibu dari Shena. Ini tadi Prilly bilang ada satu ikatan yang kuat gitu ya. Nah, pada saat itu ini dan gimana nge-build chemistry sama Prilly untuk di 12 cerita Glenn Anggara ini? Iya, jadi memang selain cerita remajanya itu ya yang unyu-unyu tadi, di film ini memang cukup kental nuansa ibu dan anaknya lah gitu. Maksudnya bagaimana perjuangan
ibu dengan Shena gitu ya, menghadapi keadaan Shena gitu, dan itu cukup menyentuh. Dan kita sih memang nggak punya banyak waktu ya untuk reading ya, tapi Prilly ini orangnya manis banget, bener deh. Aku tuh seneng banget bisa kerja sama Prilly, sama Junior, terus juga sama yang lainnya, karena mereka benar-benar pemain muda yang sangat berbakat dan sangat profesional banget gitu. Jadi apa ya, terbuka aja gitu pada saat reading, sehingga cepet banget gitu masuknya. Dan memang ini challenging banget karena kalau buat aku sendiri harus banyak nangisnya gitu. Dan apalagi juga kita ada adegan yang oke banget yang waktu di ambulans itu ya Pril ya. Itu bener-bener jam 3 pagi apa jam berapa pagi sih waktu itu Junior. Sampai kita tuh udah masing-masing tuh membangun emosi masing-masing gitu ya. Sampai aku inget banget Junior tuh udah yang kayak nangis-nangis gitu, terus ternyata Prilly ketiduran. Gila gak sih? Makasih kita yang udah dengan kita konsentrasi ya masing-masing. Oke, konsentrasi udah siap, ready, oke. Terus dia dialog, dia tidur, tiduran. Terus Junior asli yang lagi cirambai gitu ya, kalau kata orang Sunda gitu si Junior, terus anjir lo tidur lagi. Itu kocak banget sih. Nggak, tapi akhirnya aku bangun. Terus pas aku bangun, aku sadar kayak, oh my god, ini aku harusnya action ya. Terus aku langsung nangis. Karena kan aku harus nangis juga kan. Jadi aku kayak, oh no, aku ketiduran 2 detik. Terus aku langsung nangis. Itu proses, salah satu proses yang menyenangkannya di dalam proses syuting. Iya, jadi nanti boleh lihat hasilnya seperti apa di ambulans itu ya. Ternyata ada kejadian yang lucu banget, luar biasa gitu di belakangnya. Mas Wajar, Itu scene favorit saya. nah tunggu gimana ya? Bagian ketidurannya. Enggak. Jadi lihat hasilnya pas nonton scene itu kayak dalam banget. Iya. Gue sendiri yang bikin, gue bisa ke bawah gitu sampai wah ini gokil nih 3 orang ini gitu ya. Tuh, berarti kan saya harus ketiduran Betul. terus. Saya harus ketiduran terus Ya, berarti. jadi nangisnya tuh nangis Shena apa nangis lagi saya. Jadi memang adegannya dia pingsan gitu. Iya. Jadi tidur nggak apa-apa lah. Tapi mesti ada dialog, mesti dia menyambut gitu. Jadi kan hening gitu, oh tidur nih ngorok. Itu salah satu keseruannya. Iya, jadi pokoknya happy banget bisa Iya, terlibat iya. dalam project ini. Dan juga salah satu backgroundnya sih sebenarnya karena anak-anak saya itu penonton Mariposa yang pertama gitu. Jadi waktu dengar mamanya mau main film ini, mama pokoknya mama harus main. Iya, mama main gitu. Pasti scene favorit anak Balnya MC Olimpiade tuh Mas Fajar. Saya. Terima kasih banyak Rale. Yes, kita ke Junior Robert dong. Jojo sebagai Glenn. Tepuk tangan dong untuk Junior Robert. Juni akhirnya dari Mariposa Universe, akhirnya 12 cerita Glenn Anggara. Nah di sini yang membawakan cerita ini kepada teman-teman. Ini gimana Ju pada saat 12 cerita Glenn Anggara ini bener disyutingkan dan disajikan sebentar lagi ke teman-teman penonton di Indonesia Ju. Silakan. Gimana perasaan gue maksudnya? Iya, gimana perasaan lo akhirnya ini 12 cerita Glenn Anggara nih tayang bentar lagi. Perasaannya sih campur aduk banget ya, ada happy-nya, ada ya, tapi ada juga deg-degan karena kan ini jatuhnya film drama aku sebagai peran utama yang tayang di bioskop. Jadi kan deg-degan banget kayak gimana ya nanti reaksi orang. Tapi aku pede sih lawan main aku luar biasa kayak gini, kenapa? Seriusan dia luar biasa banget. Aku banyak belajar di film ini, banyak banget aku dapat sesuatu yang baru lah dari ini. Baru. Ya itu maksudnya. New ya. The new experience ya. Ya Glenn juga jadi cadel kok. Oke siap, terima kasih Jo. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Zara Adisti dulu. Zara, ini kita masih dapat nggak sih ini di sini teman-teman penonton nih dari Mariposa Universe kekonyolannya Aca di 12 cerita Glenn Anggara ini atau gimana Aca di sini Zara? Silakan spill dikit aja. Oke, sebenarnya kalau Aca mungkin tetap stay in karakter lah ya, nggak akan beda jauh, cuman udah nggak asal dulu. Kalau pas masih SMA kan Acanya ceplos-ceplos aja kan. Kalau sekarang mungkin karakternya juga ikut bertambah dewasa. Acanya juga tahu kapan dia harus tahu kapan dia bisa menye-menye, kapan harus serius gitu. Bahkan banyak juga beberapa adegan yang menyentuh hati Aca gitu. Jadi tapi aku jujur sih aku kagum sama actingnya Prilly sih. Karena dia dari reading aja tuh nangis loh.
itu reading pertama gitu, gue baru datang pas reading dia udah gue kayak kenapa terus junior bilang dia emang gitu, dia mau lo apain juga pasti nangis. Jadi ini film aku yakin ini ceritanya juga kan beda banget ya, nggak kayak cerita remaja pada umumnya, bukan cuma sekedar cinta-cintaan yang biasa, punya sesuatu yang spesial di dalamnya. Jadi semoga teman-teman semua bisa ngerasain betapa deepnya film ini, apalagi ini cerita yang cukup personal buat Kak Luluk juga. Terus diproduksi oleh Falcon dan Star Vision yang pasti harusnya sih ditunggu-tunggu ya sama orang-orang. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Zara. Jelek dikit boleh nggak? Silakan, boleh Mas Fajar. Dan saya mau kasih, karena Pak Zara saya jadi ingat scene-scene yang ada di film. Iya. Jadi waktu saya terima Mariposa, kan sebenarnya udah di dalam diri, udah gue film remaja cukup lah, Dilan lah. Kecuali karyanya bagus banget gitu ya. Dikasih gue Rika, Papa West, Mariposa, itu seru banget gitu kan. Sampai akhirnya tuh ada beberapa wartawan WhatsApp saya, lu bikin film drama remaja yang standarnya jadinya secara production value, secara kualitasnya Mariposa itu banyak dapat sambutan positif deh. Sampai akhirnya kita kena pandemi gitu ya, baru seminggu atau 3 hari ya, banyak orang yang mau nonton nggak bisa, terus tayang di Netflix. Abis tayang di Netflix, sutradara pada komen, ternyata ini bukan drama remaja receh biasa gitu doang, ternyata secara production value-nya Mariposa itu luar biasa. Terus di situ kan lucu banget Zara sama Angganya ya. Nah ini kenapa saya bilang komplit banget ya, karena merekanya di sini tuh juga tetap di karakternya Mariposa yang kalau kita nonton si Aca sama si Iqbal itu lucu, selalu ada, apalagi si Nuri sakit ya. Banyak ya, banyak banget scene yang kayak gitu tuh Jadi itu tetap ada. Jadi memang abis Mariposa, yaudah oke, gue cukup mau bikin film cinta-cintaan roncom remaja lagi. Dikasihnya komplit, ada tambahan lagi. Itu yang akhirnya ya udahlah, dulu juga nih ceritanya bagus juga gitu. Yes. Oke. Nggak tahu nih abis ini apa lagi nih yang bisa ngelewatin ini lagi, nggak tahu. Masih ada Dania sama Abun belum ya kan? Novel lagi. Ada satu lagi yang Gimana aku Bang? kan salting banget sih, Bu. Iya, Abun nih. Kenapa Mbak Lulu? Kenapa? Yang paling ditunggu juga sama para pembaca novel 12 cerita Glenn Anggara dan sering ditanyain, Kak, si ini ada nggak? Si ini ada nggak? Si Meng ya? Kucingnya Glenn itu ditunggu banget ya? Itu sih, Thank you ya Mbak Lulu, akhirnya ada peran buat saya ya. Jadi kucing. Itu kucing. Oh iya. Kirain ada satu. Terima kasih Mbak Lulu. Kita ke Dani ya. Dani ya. Mungkin aku bareng kali ya sama Enggak beda. Abun tuh emang. Abun luar biasa. Save for the last ya. Kalian gak di depan kamera, gak di belakang kamera, kenapa sih mau deket-deket terus? Iya. Tadi sih bilangnya gak mau di samping aku, tapi gak tau tiba-tiba di sini. Aku ngapain sih, Bun? Di situ. Bun kan bisa Bun, dia ada kursi tuh di sana Bun. Iya. Dan ya gimana akhirnya barengan lagi di sini. Gue pengen tahu juga teman-teman, kalau tadi kan kita masih bisa lihat ya Mas Fajar ya, Aca dan Iqbal gimana karakternya ada di sini tetap membumbui di 12 cerita Glenn Anggara. Kalau Dania sendiri gimana berada di sini, masih ada kan nih? Lanjut kadang-kadang digantung juga tuh sama Mas Fajar di Mariposa. Nah, Ya kalau misalnya karakternya Amanda sih masih sama, cuma bedanya lebih naik tingkat aja, dia lebih dewasa dan tetap ngasih advice, tapi kali ini bukan ke Aca, tapi ke pacar sendiri. oke, gitu ya. Siap. Jadi seru ya syuting lagi akhirnya barengan sama teman-teman dari Mariposa Universe ini ya. Seru banget, dan jujur tadi pas aku nonton trailer ya juga aku nangis sih. Karena emang filmnya itu awal kita dibikin, oke, asik banget, lucu banget, lucu. Percaya sama gue, lo bakal nangis Bombay. Wah, kayaknya jawaban aku udah diwakili sama Dania, thank you ya. Wah. Enggak, dia punya jawaban sendiri. Bun, gimana Abun? Tepuk tangan dulu dong buat Abun. Bun, gimana Bun? Akhirnya diperankan di sini jadi pacar sama Anda. Terus karakter lo tadi kayaknya ditonjok sama Junior tuh ya, sama Glenn ya. Iya. Itu gimana sih? Boleh ceritain dong ke teman-teman media dan juga teman-teman fans di sini, Bun. Iya kan kalau di yang Mariposa itu kan kayak Glenn, Iqbal sama Rian tuh kan kayak sahabat yang sahabat banget gitu ya. Gak,
takut salah tanggal. Terus Bun? Iya kayak nggak ada konflik banget kan bertiga, cuma kayak meni-meni yang satu pacaran, yang satu ngejar cewek, yang satu dikejar cewek, yang satu diem doang tuh yang di sana. Nah kalau di situ lebih, kalau Riannya udah dapat Amanda gitu, udah pacaran. Kalau Abunnya sorry. Rian. Fun fact di sini nggak punya pacar, gue doang. Sorry ya. Sending gosip dong. Sorry. Gak usah gosip. Di preskon sebelumnya Prilly udah pada tahu. Oke, terus Bun. Aduh gue lupa lagi ngomong apa tadi. Intinya di sini tuh Rian lebih dewasa aja sih, kayak kalau yang sebelumnya cuma ngejar cewek, kalau di sini tuh lebih kayak ngasih saran buat temennya junior biar Glenn biar nggak salah arah, biar nggak salah langkah gitu, nggak salah pilihan gitu. Jadi konflik nggak cuma di percintaannya tapi di persahabatan Di sekalian. persahabatan itu kerasa banget di sini. Rian tuh karakternya berat banget loh. Ih, luar biasa Rian. Tapi karena dibantu oleh junior, orang kayak actingnya gue suka banget, junior di sini tuh keren banget. Alhamdulillah di sini tuh kayak junior kayak anjing aktor terkeren di dunia. Gua pertama kali ditawarin, ayo main lagi 12 juta Glenn Anggar. Ada junior kan? Ada. Gua langsung iya. Iya dah, gua namanya maju, gak usah bayar. Akhirnya sama junior kata gua udah gitu. Junior tuh standarnya Di atas junior tuh. Jangan itu. Lagi ya, bro. Bro keren banget, gila. Bun MC di sini gara-gara junior. Gua datang karena junior, gua gak peduli. Teman-teman media di sini, ini section masang lampu gara-gara junior. Iya kan? Ini semua fans junior nih. Junior mana suara fans junior? Ini tahun gua telat mau dibully apa gimana? Gak dibully gua ini. Gila junior cinta banget gimana? Si junior cinta banget sama lo tapi gininya ke Dani ya. Sama aja Bun. Semua di sini ya di film ini ya. Iya. Kalau nggak ada Abun sama Dania jadi nggak komplit. Dek. Saling puji, gak apa-apa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya untuk para pemain, sutradara, produser dan juga penulis dari 12 Bintang Glenn Anggar. Silakan yang ingin bertanya. Kak Wayan. Saya ingin menanyakan ini kalau tidak salah kali pertama Prilly bertemu dengan junior untuk proyek karakter. Saya ingin tahu pertama kali kalian berkolaborasi lewat film ini apakah satu frekuensi atau mesti ada penyesuaian dulu supaya lebih bisa mendalami koneksi di antara dua karakter utama ini gitu. Terus yang kedua mungkin ke Mbak Erika kali ya, pertimbangannya untuk memilih Prilly sebagai penyanyi soundtrack, apakah ini udahlah dipaketin aja atau ada pertimbangan khusus untuk itu? Silakan, makasih. Soalnya tadi Kak Wayan yang mau ngisi soundtrack ya. Silakan Glenn dan juga Shena dijawab dulu gimana pada saat kalian pertama kali disandingkan di sini. Kebetulan aku sama Junior tuh udah sering hangout sebelum syuting, jadi kita udah sering ketemu. Bahkan ternyata ada foto aku sama Junior lagi gandengan gitu, terus Jun ini kapan kita foto? Ternyata dulu kita sesering itu main, tapi emang udah lama gak main lagi karena sibuk masing-masing. Habis itu ketemu lagi di film ini, jadi emang pas ketemu kita tinggal merecall memori-memori kita yang dulu aja sih, dan emang udah akrab, udah sering cerita, jadi malah pas ketemu jadi cerita-cerita lagi, jadi chemistry-nya udah ada sebenarnya. Kalau dari Junior gimana? Kreatif Bun, dikit banget. ya nggak Bun? Sama aja bikin orang merinding Bun. Sama. Udah gini Bun ya. Iya maksudnya emang kita udah kenal udah lama sih sebenarnya. Udah lama banget, 2017 ya. Iya dari awal aku di Jakarta udah langsung kenal dia. Iya, Junior dari Bali pindah ke Jakarta udah langsung hangoutnya sama aku. Jadi nggak susah untuk kalian ada di project ini ngesamain frekuensi lagi udah tinggal recall di awal-awal pertemanan dulu ya. Iya. Dan emang nyambung aja sih kalau kita ngobrol, jadi enaknya kita ngomongin soal karakter lah, kita ngasih masukan masing-masing juga enak gitu, jadi nggak ada kita rasa yang tersinggung atau apa, nggak ada, kita lepas. Iya, kadang kalau take aku suka nanya ke Junior kayak nyaman nggak kalau aku improvisasi kayak gini, atau kalau aku bikin adegan kayak gini. Junior juga gitu kayak nyaman nggak kalau kayak gini responnya atau apa. Jadi kita benar-benar berdiskusi bareng gitu untuk membuat si adegan itu semakin hidup lah, Shena sama yang Glenn. lainnya lebih banyak aku ya kan, kakak udah jago. Mana sih?
Enggak dong. Gitu dong. Tetap kita bertanya balik juga dong, berdiskusi dong. Lagi tepuk tangan dong acting loh ini keren. Paling yang bikin susah tuh dia manggil aku kakak Iya, di dunia nyatanya gitu. Jadi udah mas manggil kakak junior, kita kan Iya. perannya gak jauh-jauh beda umurnya. Tapi manggil aku kakak terus, aku jadi berasa tua gak sih? Jauh beda emang berapa bedanya? Nggak usah diungkap di sini ya. Nggak usah ya. Udah Di cukup film ya. gak jauh beda, di film kita cuma beda setahun. Iya, di bedanya. film beda setahun. Kakak satu tingkat doang. Gitu. Oke. Aslinya juga kan aku kan masih berapa sih? Tiba-tiba ragu. Gak ragu. Oke, terima kasih Junior dan juga Prilly. Kita ke Bu Frederica tentang soundtrack tadi. Prilly gimana tuh? Kenapa akhirnya Prilly yang diminta untuk menjadi pengisi soundtracknya juga? Mas Boy, bukan pakai temat, ampun deh. Prilly multi talenta aktris, seneng banget dia bisa gabung di sini. Terus suaranya bagus, aktingnya bagus, jadi ya kenapa enggak. Terus Prilly juga seneng banget komitmen sama promo ya, gitu ya Pril? Iya. Iya, jadi menurut saya ini adalah yang paling tepat. Soundtrack juga dinyanyikan sama Prilly. Siap. Terima kasih Bu Frederica. Satu pertanyaan terakhir ya. Oke, silakan sebelah sini dulu ya, Mas. Cek cek. Ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama selamat buat Open Picture, trailer dan soundtrack dari 12 Cita Anggaranya. Semoga nanti filmnya banyak yang nonton. Mau nanya ke Mbak Alia Roli, Mbak, kalau saya salah mohon maaf. Kan trailer acting tuh 2015 yang Mbak ya, kalau nggak salah ya. Sekarang main lagi, kemudian banyak jadi ibu yang anaknya sakit, terus harus banyak dramanya, banyak air matanya. Seperti apa sih Mbak, baik acting lagi tapi perannya langsung yang sedih-sedihan gitu. Seperti apa selama proses syuting dan emosinya gimana ngebangunnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua buat Prilly, ini kayak kedua kalinya kamu meranin karakter yang sakit di dalam film. Sebelumnya kan sakit mental, sekarang sakit. Hey, ada sakit gangguan kesehatan mental. Namanya Bayu, ingetin ya. Mungkin di depan. Ada masalah dengan kesehatan mental gitu. Sekarang ada masalah sama ginjal. Nah, maksudnya gini, apa sih yang buat Prilly tertarik? Apakah mungkin selain tadi karena ceritanya yang begitu baca nangis ketika lu ngelihat karakter Shena, apa sih mungkin lu pelajarin, kemudian akhirnya lu terinspirasi dari sosok Shena ini yang udah sakit tapi mungkin banyak berjuang untuk hidupnya kah atau seperti apa, gitu aja sih. Thank you, sukses buat semuanya. Terima kasih Mas Bayu. Oke, Mbak Alia Rohali silakan dijawab. Iya, jadi aku juga bingung ya kenapa tiba-tiba ada telepon terus diminta untuk menjadi ibunya Prilly gitu di film ini. Karena yang benar terakhir 2015 ya, waktu itu main di Balik 98. Jadi memang nggak sering-sering banget sih aku acting lately. Tapi ya karena memang dulunya udah berkecimpung di dunia ini, begitu kena lampu, terus ketemu sesama pemain gitu, kayaknya udah langsung bisa on aja gitu, alhamdulillah. Nah kalau untuk karakter ini sebagai seorang ibu dari gadis remaja, kebetulan saya punya 3 anak perempuan, semuanya udah ABG lah ya gitu. Dan yang bisa lebih kadang-kadang membangun emosi, selain karena ya tadi saya bilang acting sama Prilly itu oke banget gitu kerjasamanya, cuma selain itu ya saya ngebayangin aja sih gitu gimana rasanya bisa berada di posisi kalau anak-anak perempuan saya ini punya, aduh jangan sampai ya, auzubillah min dzalik, tapi maksudnya bisa berada dalam kondisi yang seperti Shena ini gitu. Jadi itu sih kadang-kadang yang suka aku bangun gitu. Jadi langsung kayak tersulut aja gitu kayaknya sedihnya gitu kalau bisa ngebayangin, karena saya juga punya 3 anak perempuan gitu. Dan selain itu juga karena Mas Fajar juga gitu ngebimbingnya juga enak banget, memberikan kita ruang juga untuk berekspresi, tapi diskusinya juga enak gitu. Kalau kita kelebihan di informasi, kalau kurang diangkat lagi gitu. Jadi pokoknya enak aja semua timnya kerjasamanya gitu, semua kru-krunya juga. Oke, siap Mbak Alia Rohali. Tepuk tangan dong untuk Mbak Alia Rohali. Sayangnya Prilly boleh dijawab, Prilly. Apa yang bikin Prilly
tertarik lagi untuk peran Shena ini? Yang pasti bukan karena aku baca terus nangis terus langsung pengen gitu ya. Karena nangis itu cuma efek aja dari apa yang kita rasain kan, makanya nangis. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Kalau aku baca skenario, aku lihat dulu nih kalau aku mainin aku bisa nyampein apa sih ke yang nonton. Karena menurut aku film, series, video, gambar hidup itu adalah kendaraan yang sangat efektif untuk kita menyampaikan informasi. Terus aku sebagai aktor yang ada di dalamnya, aku bisa menyampaikan informasi apa gitu. Nah, apa yang bisa aku sampaikan di sini, khususnya untuk generasi muda gitu, untuk yang bakalan nonton. Pertama, kegigihan seorang Shena, kegigihan seorang perempuan yang punya mimpi, terus tiba-tiba mimpinya harus dia kubur karena suatu kejadian. Nah, bagaimana kita bisa bereaksi terhadap musibah tersebut? Karena kadang kalau kita dapat masalah, dapat musibah, yang paling penting itu kan apa sih reaksi kita terhadap masalah tersebut? Apakah kita mau terus-terusan down? Apakah kita langsung ingin melihat dunia ini langsung gelap, terus akhirnya melupakan banyaknya kebahagiaan atau kesenangan yang ada di hidup ini, atau gimana gitu. Terus juga film ini juga bakal menunjukkan selain soal kegigihan, terus juga bagaimana perspektif kita soal hidup, terus juga bisa menunjukkan kayak hidup itu berharga banget. Hidup itu berharga banget. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Sepahit-pahitnya hidup kita, tapi udah bisa bernafas tiap pagi aja, itu adalah mimpi banyak orang gitu. Mungkin kita yang sangat sehat, gak punya penyakit, kita akhirnya melihat hidup itu jadi hal yang biasa. Terus kalau ada masalah, akhirnya tidak menghargai apa yang kita punya. Tapi bagi orang-orang yang punya penyakit ginjal, yang setiap hari harus meluangkan waktunya cuci darah karena ada satu organ tubuhnya yang gak berfungsi, nafas itu adalah hal yang sangat berarti dan hal yang sangat mereka syukuri gitu. Nah, jadi film ini bisa menunjukkan bahwa hidup itu sangat berharga, jadi jangan dibuang-buang waktunya. Tepuk tangan dong. Wow, sekali lagi terima kasih buat teman-teman media. Nanti kita berikan kesempatan untuk one-on-one interview setelah ini ya. Juga para fans yang sudah hadir, terima kasih. Terakhir mungkin dari Mas Fajar sebagai sutradara ya, penutup hari ini boleh pinjam mikrofonnya, Junior. Silakan Mas Fajar yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman media dan juga para fans. Yang pasti saya gak sabaran banget ingin menghadirkan film 12 Cinta Grand Anggara ke seluruh penonton di Indonesia. Mohon doanya semoga sampai saatnya film ini nanti tayang diberi kelancaran dan diberi kesuksesan. Amin. Semoga kalian semua yang nantinya akan menonton film ini di bioskop, apa yang kita kerjakan dengan setulus-tulusnya ini tidak mengecewakan buat orang-orang yang sudah mengeluarkan waktunya, mengeluarkan uangnya untuk menonton film 12 Cinta Grand Anggara. Yang pasti kerjasama bareng semua aktor yang ada di film ini adalah kerjasama yang paling menyenangkan. Sampai kapanpun kalau saya diorder sama produser, yang main mereka semua, saya pasti akan bilang siap, karena memang dari Mariposa sampai Grand Anggara itu energi syuting saya tuh kayak jadi bikin film itu sesuatu anugerah dari Tuhan gitu yang sangat-sangat saya syukuri gitu. Thank you buat teman-teman yang udah mau Siap. di video ini. Thank you juga buat yang sudah hadir ke acara ini. Tolong sampaikan pesan yang baik. Kalau yang nggak baik, tolong langsung japri saya aja ya. Iya, langsung deh Mas Fajar. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk seluruh tim dari 12 Cinta Grand Anggara, tempat dari Falcon Pictures dan juga Star Vision. Kita berfoto dulu, kami persilakan untuk berdiri. Ya, para pemain, sutradara, produser, dan penulis untuk berdiri. Teman-teman boleh bangkunya boleh di geser sedikit ya. Jadi biar kita bisa berfoto. Silakan teman-teman media mengambil posisinya. Ya, boleh merapat. Yes. Boleh. Abun sama Daria boleh sebelah sini. Ya, biar rata. Nah, sebelah Mas Fajar. Oke. Sebentar teman-teman media, kita geser bangkunya dulu ya biar bisa agak munduran sedikit ya. Ya, sebentar. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman berbaris. Silakan teman-teman media dan juga para fans juga boleh, silakan yang mau foto dari atas, nanti kita berikan kesempatannya. Boleh kita sekarang nengok ke sebelah kiri dulu, nengok ke sebelah kiri, di sebelah kiri teman-teman, ya kiri teman-teman aja boleh, ya kiri, ya sebelah kiri, silakan kiri,
Kiri bawah tuh, kiri bawah, kiri bawah. Kiri bawah, kiri bawah. Kiri atas, kiri atas. Kiri atas, kiri atas, kiri atas. Oke, tengah sekarang, tengah, tengah bawah, tengah bawah. Tengah atas bro. Tengah bawah. Tengah atas. Tengah, 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 ya. Tengah bawah dan tengah, tengah. Tengah, tengah, tengah atas penonton tribun ya. Silakan tengah atas, tengah atas. Siap, kita geser kanan yuk, kanan. Silakan di kanan, kanan bawah, kanan bawah. Kanan, kanan bawah. Kanan atas sekarang, kanan atas. Kanan atas. Terakhir tengah, silakan terakhir di tengah lagi. Nanti teman-teman yang mau one-on-one interview boleh berada di lounge ya, menghubungi dari teman-teman dari Falcon Pictures ya. Tengah. Lagi ya. Terima kasih. Mas, jangan banyak-banyak Mas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ya, para pemain dan juga saudara kita minta untuk berada di lounge. Teman-teman media juga nanti akan ini ya.